Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman dan Islam yang mendorong kita semua untuk memudahkan langkah perjalanan kita menuju masjid yang kita cinta ini dalam rangka menggapai dan mengejar nikmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada perjalanan yang paling baik, tidak ada langkah yang paling baik kecuali langkah di dalam kebaikan. Dan insyaallah semua langkah kita ini kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, kami akan mengkunci mulut manusia dan akan menjadikan tangan mereka berbicara dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan dunia terdahulu. Ya, tentu kita berharap insyaallah mudah-mudahan langkah kita ini selalu dalam kebaikan, selalu ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dua tetesan air mata, ya, atau dua tetesan, dan tidak ada yang paling dicintai oleh Ta'ala kecuali dua langkah perjalanan manusia. Dua tetesan itu, pertama adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dicintai oleh Allah taala. Kemudian yang kedua adalah tetesan darah dalam rangka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah yang paling terbaik itu ada dua, sabda Rasulullah SAW. Pertama, langkah seseorang dalam rangka fi sabilillah, dalam rangka kebaikan. Kemudian yang kedua, langkah kaki seseorang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi sekali lagi, Rasul katakan bahwasannya tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala kecuali ada dua tetesan dan juga ada dua langkah, ya. Tetesan itu, kata Rasulullah SAW, adalah pertamalah tetesan air mata atau air mata yang menetes karena takut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tetesan darah, ya, ketika ia syahid, dia berjuang di jalan Allah, dia meninggal dunia, ia tetesan yang terbaik. Dan langkah yang terbaik itu ada dua, kata Rasulullah SAW, ya. Pertama adalah langkah seseorang dalam rangka fi sabilillah, dalam rangka kebaikan. Dan yang kedua adalah langkah seseorang dalam rangka melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika langkah perjalanan ini untuk kebaikan, melaksanakan perintah Allah taala, merupakan langkah yang paling dicintai oleh Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita, salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kelak pada hari kiamat akan menjadi syafaat untuk kita semua, penolong kita semua insyaallah, di mana di hari manusia sangat membutuhkan pertolongan dan Allah Ta'ala tidak mengizinkannya kecuali bagi orang-orang yang diridhai dan juga bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat semua Pak ya. Baik, bagaimana kabar iman kita pagi ini? Bagaimana kabar iman kita pagi ini nih Bapak Ibu? Insyaallah ya, mudah-mudahan iman kita bertambah ya, iman kita meningkat ya. Dan ini yang harus kita terus lihat Bapak-bapak Ibu, bagaimana iman ini kita harus perhatikan. Orang kan seringkali memperhatikan penampilan gitu ya Pak ya. Kemudian fisik yang bagus ya, rambut yang terurai rapi, itu kan selalu diperhatikan oleh orang. Bahkan orang itu membutuhkan ke salon tuh mungkin setiap minggu membutuhkan ke salon ya. Yaitu sesungguhnya adalah sebuah physically yang dimiliki oleh manusia. Namun seringkali orang melupakan sesuatu keindahan yang hakiki. Keindahan yang hakiki itu tidak lain adalah bagaimana keindahan jiwanya, keindahan keimanannya, keindahan keislamannya, itu yang sering dilupakan ya. Yang sering diingat itu adalah yang sifatnya apa Pak? Yang fisik, yang physically. Padahal kita akan kembali kepada Allah bukan membawa fisik ini, bukan membawa badan ini yang kita akan bawa kepada Allah Ta'ala. Yang kita persembahkan hanya adalah keimanan dan keislaman kita ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan para jamaah kita semua ini ya senantiasa memperhatikan physically, kita perhatikan ruhiyah juga kita perhatikan, biar apa Pak? Seimbang insyaallah ya. Baik, pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian dari Mawa'izus Sahabah, mengenal lebih dekat para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita akan mengambil ibrah dari nasihat-nasihat atau mutiara-mutiara yang berharga dari sahabat-sahabat yang mulia. Insyaallah pagi ini kita akan masuk sahabat Nabi yang mungkin kita sering mendengar namanya. Sahabat yang begitu mulia bernama Abu Darda radhiyallahu anhu ya. Siapa namanya Bapak Ibu? Abu Darda radhiyallahu anhu. Siapa sahabat ini, bagaimana perjuangannya, bagaimana kepribadiannya, dan apa saja kelebihan-kelebihan yang beliau miliki? Insyaallah inilah yang kita akan bahas pagi ini. Nama beliau ini sebenarnya adalah Uwaimir bin Zaid al-Ansari. Ini nama asli beliau. Ya, Ustaz ulangin ya. Ibu-ibu mah nggak mau ketinggalan Pak. Iya, baik. Nama sahabat ini adalah aslinya Uwaimir bin Zaid al-Ansari. Uwaimir bin Zaid al-Ansari. Baik, siapa namanya Bapak Ibu? Namanya Uwaimir bin Zaid al-Ansari. Ini nama sahabat yang mulia ini. Jadi nama aslinya adalah ya Uwaimir bin Zaid al-Ansari. Di sini coba kita lihat Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau kita mendengarkan nama sahabat ya, di belakangnya itu ada Al-Ansari, berarti sahabat ini merupakan golongan Ansar, berarti asli penduduk kota Madinah Al-Munawwarah ya. Al-Ansari berarti ini adalah sahabat Ansar. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat itu tergolong ada dua golongan ya. Golongan yang pertama disebut dengan Al-Muhajirin ya, disebut dengan sahabat apa? Al-Muhajirin, yaitu sahabat-sahabat yang berhijrah bersama Nabi. Mereka sebenarnya adalah penduduk asli kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Mereka digelari dengan sebutan Al-Muhajirin. Kalau penduduk asli kota Madinah Al-Munawwarah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Ansar, dan juga sebutan Al-Quran juga demikian. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar.
walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi orang-orang yang terdahulu telah memeluk Islam, telah beriman kepada Allah, baik dari sahabat muhajirin. Siapa tadi muhajirin Bapak Ibu? Orang-orang yang atau sahabat-sahabat yang berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah disebut dengan muhajirin. Wal ansar, siapa al ansar? Sahabat-sahabat ya yang mereka penduduk asli kota Madinah disebut dengan apa? Al-Ansar. Nah, kalau orangnya disebut Al-Ansari, orang Ansor ya atau penduduk asli kota Madinah. Jadi kami ulangi sekali lagi, sahabat yang mulia ini bernama Uwaimir bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini min akabiri ashabin nabi wa khasatihim, termasuk sahabat yang sangat mulia, sahabat yang utama, dan memang sahabat yang sangat spesial ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum dia masuk Islam, dia punya kawan dekat bernama Abdullah bin Rawahah ya, dia juga seorang sahabat. Jadi dia bersahabat di zaman jahiliyah dan ia juga bersahabat setelah Islam. Namun sahabatnya lebih awal masuk Islam, yaitu Abdullah bin Rawahah ya. Apa yang terjadi bapak-bapak ibu-ibu? Ada kebiasaannya Abu Darda ya, dia memiliki berhala Pak ya. Dulu kalau orang jahiliyah meyakini berhala itu bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa Bapak menghilangkan apa? Mudarat ya. Jadi dalam keyakinan orang jahiliyah, ketika mereka menyembah berhala itu bisa memberikan manfaat kepada mereka dan juga bisa menghilangkan mudarat dari mereka. Apa yang terjadi? Pada suatu hari Abdullah bin Rawahah tahu betul Pak ya, di mana Abu Darda ini menyimpan dia punya berhala dan di situ dia meminta sesuatu, dia memohon sesuatu manfaat dari berhalanya. Apa yang dilakukan oleh sahabatnya Abdullah bin Rawahah yang waktu itu Abdullah bin Rawahah sudah masuk Islam Pak. Yang dia lakukan adalah dia hancurkan itu berhala yang biasa disembah oleh siapa? Abu Darda. Ini sebelum masuk Islam Pak. Kemudian dengan harapan mudah-mudahan itulah awal hidayah yang Allah Ta'ala berikan bagi sahabatnya yang mulia ini ya. Kemudian apa yang terjadi? Abu Darda ketika masuk ruangan yang biasa dia itu sembah itu berhala, dia temukan berhalanya sudah hancur ya. Apa katanya? Kalau berhala ini dianggap sebagai Tuhan yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menghindarkan dari mudarat, kok dirinya tidak bisa ya mempertahankan diri sehingga dia tidak mengalami kehancuran. Jadi mulai main apanya Pak? Akalnya sudah mulai main akalnya. Kemudian saat itu pagi itu dia mandi, dia bersih, dia pakai pakaian yang bersih, kemudian dia berangkat bersama Abdullah bin Rawahah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah dia menyatakan apanya Pak? Keislamannya di hadapan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sahabat Abu Darda. Bagaimana awal keislamannya? Ini menunjukkan apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata yang namanya sahabat itu memiliki pengaruh yang besar. Betul nggak Pak? Teman, sahabat, pergaulan itu memiliki pengaruh yang besar Pak. Ya, bukankah banyak orang yang baik itu karena memang bergaul dengan orang-orang yang baik Pak? Ya, tapi betapa banyak orang yang jahat, orang yang buruk, mungkin pada dasar pribadinya sebenarnya bagus, tapi karena bergaul atau hidup di lingkungan yang tidak bagus, maka lama-lama juga menjadi tidak baik. Nah, Rasulullah SAW mengibaratkan juga dalam sebuah hadis, yang namanya teman itu kan layaknya dua hal, ya. Jadi digambarkan oleh Nabi sama seperti dua hal. Pertama adalah kata Nabi kaba'iul miski, seperti penjual apa? Minyak wangi. Apa filosofinya penjual minyak wangi bapak-bapak ibu-ibu? Ya, ya mungkin kalau kita dekat sama dia, kalau kita nggak bisa membeli minyak wanginya, minimal dia akan memberikan kita tester ya, kita akan diberikan coba itu minyak wanginya. Kira-kira aromanya gimana Pak? Wangi insya Allah ya. Kita dekat dengan orang yang soleh, orang yang baik, kita punya kawan yang baik, tolong dipertahankan bapak-bapak ibu-ibu. Mencari kawan itu sulit, mencari kawan yang baik itu sulit. Sampai kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila engkau memiliki kawan yang baik, tolong dipegang erat-erat ya. Jangan sampai lepas ini kawan yang baik. Karena kenapa?
Karena mungkin nanti pada hari kiamat bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Bisa saja mungkin dia menolong kita, bisa saja mungkin memberikan syafaat kepada kita semua. Ini kawan yang gimana, Pak? Kawan yang baik, ya. Ini termasuk kawan yang baik insyaallah Bapak-bapak, Ibu-ibu, apabila kita dipertemukan di dalam majelis ilmu, ya. Apabila kita dipertemukan di mana? Majelis ilmu. Ini tempat yang paling baik, Pak. Majelis yang paling mulia. Nah, kita yang sudah ketemu dalam kebaikan ini, Pak, tolong kita jangan sampai melepaskan satu dengan yang lainnya. Tolong kalau engkau memiliki kawan yang baik, sahabat yang baik, tolong dipegang erat-erat. Karena itu bisa saja nanti pada hari kiamat apa? Menyelamatkan dirimu. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua, ya, jamaah Masjid As-Salam, insyaallah mudah-mudahan semua kita bersama-sama nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tolong kalau Bapak duluan, ya, kalau Bapak duluan, ya, tolong panggil-panggil kita nanti, ya Pak, ya. Ya Bu, ya. Ya Bu, ya, kalau ibu-ibu duluan panggil kita semua nih, ya. Karena kita dulu pernah bertemu di mana, Pak? Di As-Salam. Insyaallah bertemu dalam kebaikan. Ya, tadi kata Nabi, orang yang sahabat yang baik itu sama seperti apa, Pak? Seperti sahabat itu seperti minyak wangi yang baik, ya. Betapa banyak para sahabat dulu masuk Islam, Pak, karena memang memiliki kawan yang baik, ya. Karena mereka memiliki kawan yang baik. Seperti sahabat Abu Darda ini, Pak. Mungkin kalau beliau tidak berteman dengan Abdullah bin Rawahah, qadarallah, kemungkinan mungkin dia tidak masuk Islam. Tetapi karena dia memiliki kawan yang baik, sahabat yang baik, maka disitulah awal daripada hidayah yang Allah Ta'ala berikan, ya. Baik, ini gambaran yang pertama, Pak, kawan yang baik, ya. Seperti apa tadi Bapak Ibu? Minyak wangi, ya. Kemudian yang kedua, gambaran yang kedua, kawan itu seperti adalah kanafihul kir, kata Rasulullah SAW. Nafihul kir artinya adalah pandai besi, ya. Orang yang biasa berada di depan apa? Api, memanaskan besi untuk membuat belati, membuat pisau, membuat pedang dan seterusnya. Orang kalau terus berada di depan api, apa yang kira-kira akan terjadi, Pak? Ada beberapa kemungkinan akan terjadi. Kira-kira apa contohnya, Pak? Ya panas, ya. Selain panas apa lagi, Pak? Ya mungkin akan kena debunya, akan kena mungkin asapnya, dan bahkan mungkin mohon maaf bisa membakar pakaian kita, karena kita berada di depan apa, Pak? Api. Artinya kalau toh mungkin kita memiliki kawan yang tidak baik, maka kalau mungkin kita tidak seperti dia 100%, paling kurang kita akan terpengaruh pemikiran kita, akan terpengaruh akidah kita, bahkan bisa terpengaruh akhlak kita. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seseorang itu sangat tergantung agamanya pada agama sahabatnya. Hendaklah dia memilih kawan yang baik, ya. Nah, sekarang ini problem kita di zaman sekarang ini adalah mengenai pergaulan Bapak-bapak Ibu-ibu, terutama remaja-remaja anak-anak kita, ya. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan Allah taala senantiasa menjaga putra-putri kita, menjaga anak-anak kita, insyaallah menjaga cucu-cucu kita semua supaya tetap dijaga agamanya, dijaga akidahnya, dijaga keimanannya. Bisa jadi mohon maaf Bapak Ibu, ada keluarga mungkin sebenarnya keluarganya bagus, keluarganya baik, anaknya baik, tetapi mohon maaf karena mungkin bergaul sama anak-anak yang tidak baik menjadi terpengaruh, akhlaknya terpengaruh, ya, kemudian cara berpikirnya terpengaruh, ya. Yang tadinya mungkin mohon maaf anak ini mungkin sama sekali nggak kenal narkoba, ya, anaknya baik, ya, istilahnya kalau ini mungkin lugu, ya, baik, ya, karena memang dia dari keluarga yang baik. Tapi karena kawan-kawannya mungkin yang mempengaruhi, itu sangat besar kemungkinan dia akan terkena itu, Pak. Ya, karena pergaulan itu adalah sangat diperhatikan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian kata para ulama, ya, kana min asbaqin nasi ila dhihni hatta qila annahu hakimu hadhil ummah. Abu Darda itu disebut dengan hakimu hadhil ummah. Orang yang diberikan ilmu yang mendalam dan luas dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini orang yang mohon maaf Pak, ilmunya luas, ya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wasayyidil qurra bi Dimashq, bahkan dia menjadi pemimpin ahli qiraat. Kalau kita mendengar kata qiraat itu maksudnya Al-Quran, ya. Salah satu keistimewaan sahabat ini adalah Sayyidul Qurra. Sayyidul Qurra. Sayyid itu apa artinya Sayyid? Ya, penghulu, ya, pimpinan. Ya, sama kayak hari itu kan punya pimpinan juga, ya.
Ya, yang 1 pekan itu kan ada pimpinannya, Pak. Ya, apa pimpinannya hari yang 1 pekan itu, Pak? Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Ya. Kata para ulama, julukan dari sahabat Abu Darda ini Sayyidul Qurra. Al-Qurra itu artinya apa? Ahli dalam bidang Al-Qur'an. Dia mufradnya adalah qari'un. Qari itu kan artinya yang membaca Al-Qur'an, yang pandai baca Qur'an, yang bagus bacanya Al-Qur'an. Jamaknya Qurra. Berarti Sayyidul Qurra, pimpinan seluruh ahli baca Al-Quran di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Luar biasa, ini sahabat berarti punya perhatian khusus tentang apa, Pak? Al-Quran. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada kemuliaan kita ini di dunia ini, Pak, kecuali kita dekat dengan Al-Quran. Oleh karenanya sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, kalau rajin membaca Al-Quran, dia coba tadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, insya Allah jaminan dari Rasulullah SAW, Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Ya, jadi rumah tangga itu bisa benar-benar merasakan baiti jannati. Apa makna baiti jannati? Rumahku adalah surgaku. Dan ciri rumahku adalah surgaku itu adalah cirinya adalah Al-Quran itu menjadi nomor 1, Pak. Ya, masing-masing keluarga selalu membaca Al-Quran. Suami rajin membaca Al-Quran, istri juga membaca Al-Quran. Anak-anak kita ajarkan mereka untuk terus dekat dengan Al-Quran. Insya Allah kalau keluarga seperti ini, Pak, disebut dengan keluarga yang penuh keberkahan. Mari kita lihat para imam-imam dulu, ya. Imam Asy-Syafi'i misalnya. Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah, ya, usia 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i, ya, yang kita kenal sebagai ulama madhab Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di usia 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Di usia belasan tahun beliau sudah menghafal Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik telah dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan ternyata ada salah satu yang luar biasa sebenarnya pada orang-orang yang menghafal Quran, anak-anak yang menghafal Quran, rata-rata, Pak, tingkat kecerdasannya itu adalah di atas anak rata-rata loh, Pak. Anak-anak yang Pak, yang menghafal Al-Quran itu Allah Ta'ala akan memberikan nanti kelebihan, Pak. Ya, ternyata teorinya, Pak, ini pikiran ini kalau sering digunakan, ya, sering dipakai mengulang-ulang hafalan, justru semakin kuat dia ingatannya, Pak. Ya, Pak, ya, kami ulangi sekali lagi, secara teori adalah ada hubungannya ketika pikiran ini selalu kita kita aktifkan dengan membaca, kemudian menghafal, ya, menyerap ilmu dengan pikiran. Ternyata Masya Allah itu salah satu hal yang bisa menguatkan daya ingat kita, Pak. Mohon maaf, banyak orang kan yang usianya mungkin belum terlalu tua, Pak, tapi mohon maaf sudah mulai apa, Pak? Pikun, ya. Tapi sih kayak berjamaah belum kayak ini, ya. Ya, Pak, ya. Kalau sering ta'lim insya Allah itu salah satu obat ndak pikun kayaknya itu, ya. Mudah-mudahan lambat pikunnya, Pak, ya. Karena kalau sering dipakai untuk belajar, membaca, ya, itu lama-lama memang ini akan menjadi bagus, ya. Karena rupanya sama kayak gini lah, sederhana saja. Kita punya sepeda motor atau punya mobil, Pak, baru bagus, tapi kalau nggak pernah dipakai, Pak, apa yang terjadi, Pak? Pak, kalau nggak dipakai, Bapak Ibu, apa? Mogok, dia nggak bisa jalan. Itulah ibaratnya pikiran kita ini, Pak, akal yang Allah Ta'ala berikan, dia harus bekerja, Pak. Ya, kalau dia bekerja maksimal, insya Allah dia akan bagus. Tapi kalau dia tidak digunakan untuk berpikir, dia digunakan untuk belajar, tidak digunakan untuk mencari ilmu, ya udah, Pak, ini lama-lama, Pak, ya namanya pikiran kita ini lama-lama nanti akan melemah, ya. Makanya salah satu cara mengasahnya adalah dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan thalabul ilmi, mencari ilmu, mempelajari ilmu. Nah, insya Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk pikiran kita, ya. Baik. Jadi beliau ini adalah Sayyidul Qurra, yaitu pimpinan ahli qiraat dari sahabat Nabi di Dimashq, yaitu di Damaskus. Damaskus itu sekarang Suriah, ya. Wa awwalu qadin li Dimashq fi ahdi Utsman, dan dia menjadi hakim yang pertama di zaman Khalifah Utsman ibnu Affan. Jadi dia hakim yang pertama, Pak, di Suriah di zamannya siapa, Pak? Utsman ibnu Affan. Berarti ini sahabat ini memiliki apa, Pak? Kemuliaan yang luar biasa. Wa huwa ma'dudun fi man jama'al Qur'an fi hayati Rasulillah, dan ia termasuk juga tim penulis Al-Qur'an ketika Rasulullah SAW masih hidup. Jadi beliau termasuk yang mengumpulkan Al-Qur'an, yang menulis Al-Qur'an di zamannya siapa, Pak? Zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kapan beliau masuk Islam, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan? Aslama yauma badrin. Dia masuk Islam pada hari peperangan Badar. Ini peperangan Badar ini adalah perang yang pertama kali terjadi di sejarah Islam. Ya, Badar ini tempat yang jaraknya kurang lebih dari Madinah Al-Munawwarah hampir 100 kilo, Pak. Ya, hampir 100 kilo. Dan di situ kemenangan kaum muslimin terjadinya di bulan Ramadan. Jadi perang Badar itu terjadi di bulan apa? Ramadan. Dan insya Allah ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan apa, Pak? Ramadan. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala semua para jamaah insya Allah, ya, kita mohon mudah-mudahan kita diberikan sehat fisik kita, ya, kemudian kita diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan bulan apa? Ramadan. Kita minta nih agar selalu diberikan sehat oleh Allah, diberikan panjang umur, dan sampai bertemu insyaallah dengan bulan Ramadan. Dan perang Badar itu, bapak-bapak, ibu-ibu, terjadinya di bulan Ramadan. Bayangkan dalam kondisi berpuasa, Rasul berangkat, Pak, ke Badar untuk berperang. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Ternyata memang, Pak, nah ini kalau kita ambil hikmahnya, Pak, ternyata orang berpuasa itu banyak kehebatan-kehebatan yang Allah Ta'ala akan perlihatkan, Pak. Banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Ta'ala akan berikan, ya. Di antaranya orang yang berpuasa kan, Pak, doa-doa mereka akan diapain, Pak? Dikabul oleh Allah Ta'ala. Kalau ibu, bapak berpuasa sunnah Senin dan Kamis misalnya, atau berpuasa minimal 3 hari setiap pertengahan bulan, 13, 14, 15, insya Allah doa-doa kita, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua berpuasa itu, Pak, ternyata mampu mengendalikan syahwat manusia. Ya, syahwat manusia itu bisa dikendalikan dalam kondisi dia dalam keadaan apa, Pak? Berpuasa. Coba kita kalau berpuasa itu, Pak, Masya Allah rasanya itu hawa nafsu kita itu benar-benar dikontrol. Tapi kalau mohon maaf, kalau terlalu kenyang, itu hawa nafsu itu pun juga akan naik secara apa namanya? Secara tabii, secara alami itu, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa yang ketiga itu adalah puasa itu bisa merasakan begitu dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak, Pak? Kita kalau puasa benar-benar rasanya Allah Ta'ala begitu dekat. Muraqabah itu benar-benar terasa, benar-benar dirasakan kita ini adalah dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, keutamaan puasa itu ternyata, Pak, pahala orang yang berpuasa itu tidak dibatasi sama Allah. Ya, tidak dibatasin. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain kan dari 1 kebaikan dibalas menjadi berapa, Pak? 10 kebaikan, bisa menjadi 700 kebaikan. Kalau puasa, bapak-bapak, ibu, tidak dibalas dengan terbatas, ya, berarti artinya Allah Ta'ala akan memberikan sesuai dengan apanya, Pak? Kehendaknya. Ini kalau orang-orang yang berpuasa. Oleh karenanya harapan kita insya Allah semua, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua insya Allah diberikan sehat, ya, diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk meraih Ramadan tahun ini insya Allah, ya. Baik, ada beberapa nasihat yang kita bisa ambil atau kata-kata mutiara dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Mohon ditulis bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menulis nasihat beliau, ya. Kata-kata mutiara atau nasihat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Baik, sudah Bapak Ibu? Yang pertama, nasihat yang pertama, janganlah engkau sekali-kali meremehkan keburukan. Janganlah engkau sekali-kali meremehkan keburukan, sudah, untuk engkau tinggalkan. Sudah, koma, dan janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan, dan janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan untuk engkau kerjakan, dan janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan untuk engkau apa, Pak? Kerjakan.
Baik. Nasihat yang mulia ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran dan juga terinspirasi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sahabat Abu Darda mengatakan apa? Janganlah engkau meremehkan ya keburukan untuk engkau tinggalkan, dan janganlah engkau meremehkan sebuah kebaikan untuk engkau apa-apa kerjakan sekecil apapun. Bukankah Allah Ta'ala akan menilai perbuatan kita bukan hanya perbuatan yang besar, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi Allah Ta'ala akan menilai juga perbuatan kita yang gimana, Pak? Yang kecil, ya. Dan bisa jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini selamat bukan karena urusan yang besar, bukan karena ibadah yang besar, bukan karena amalan yang istimewa, tapi bisa jadi orang meraih surganya Allah Ta'ala itu adalah karena amalan yang sederhana, amalan yang kecil, ketika dia lakukan secara istiqamah. Mari kita melihat ada seorang sahabat Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, bernama Bilal bin Rabah. Ya, sahabat siapa, bapak, ibu? Bilal, sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini punya kebiasaan apa? Setiap beliau selesai berwudu, ya, bertoharah, bersuci, beliau selalu mengupayakan salat sunnah 2 rakaat. Sampailah pada suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, ya. Di dalam mimpi beliau mendengar ya suara sendal yang biasa dipakai oleh sahabat mulia Bilal ini sudah ada di mana, Pak? Di surga. Allahu Akbar. Orangnya masih di mana, Pak? Orangnya masih di dunia, tetapi sendalnya, terompahnya sudah ada di mana, Pak? Surganya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian besok paginya Rasulullah SAW bertanya, wahai sahabat yang mulia Bilal, apa amalan yang engkau harapkan di dalam Islam ini yang engkau selalu kerjakan? Karena aku lihat semalam, ya, di dalam mimpiku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sendal yang engkau biasa pakai itu sudah ada dalam surganya Allah. Maka apa kata sahabat Bilal? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak memiliki amalan yang besar, ya, aku tidak melakukan amalan yang besar, tapi aku selalu mengupayakan setiap selesai berwudu, bertaharah, aku laksanakan salat sunnah 2 rakaat, baik di malam hari ataupun di siang hari. Masya Allah, ya, salat sunnah wudu, ya, cuma berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Ini sahabat yang mulia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya dengan salat sunnah wudu yang dia kerjakan. Kemudian ada kisah yang lain juga, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Rasulullah SAW pernah mengisahkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki di tengah perjalanan, ya, di siang hari dia mengalami kehausan yang begitu sangat, ya. Kemudian dia mendapatkan sebuah sumur, ya, mendapatkan sebuah apa? Sumur. Lalu laki-laki ini dia turun ke sumur, lalu mengambil air dan minum dari sumur ini. Setelah itu dia naik ke atas sumur, tiba-tiba dia menemukan ada seekor binatang yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Ya, Pak, ya, menjulurkan lidahnya karena apa, Pak? Kehausan. Maka laki-laki ini, ya, tersentuhlah hatinya. Kemudian dia turun ke sumur, lalu mengisi sepatunya dengan air, dan disebutkan dalam hadis itu wa amsaka bifihi, dia gigit sepatunya karena naik ke atas, Pak, dengan apa, Pak? Dengan giginya, ya. Bayangkan perjuangan hanya untuk memberikan kebaikan kepada binatang tadi, ya. Dia turun ke sumur, dia ambil air dengan sepatunya, dan Rasul katakan wa amsaka bifihi, dia sambil naik ke sumur itu dengan menggigit dia punya sepatu yang telah diisi dengan apa, Pak? Air. Perjuangan luar biasa, Pak. Kemudian dia naik, lalu dia memberikan minum kepada binatang tadi. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang mulia ini? Fasyakarallahu lahu wa ghafarallahu lahu. Allah Ta'ala berterima kasih kepada hamba tadi karena kebaikan yang diberikan kepada yang lain, dan Allah Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kecil kelihatannya menurut kita, Pak, tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan pernah kita meremehkan satu kebaikan sekecil apapun. Ketika kita memberikan suatu hadiah kepada orang lain, sekecil apapun, mudah-mudahan kita harapkan menjadi kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan pada yaumul qiyamah, ya. Tapi juga keburukan sekecil apapun jangan pernah kita remehkan, karena bisa jadi itu asbab su'ul khatimah, sebab orang mendapatkan yang namanya apa, Pak? Su'ul khatimah, ya, Pak, ya. Jadi karena mungkin meremehkan dosa, kemudian dia tidak mau bertaubat kepada Allah, merasa aman,
Ya, merasa aman itu artinya Pak, merasa wah dia berbuat dosa ya, nanti aja deh taubatnya, ya. Mumpung masih muda, Pak. Ya, mumpung masih muda. Kan orang sering bilang mumpung masih muda. Ya, akhirnya dianggapnya kayaknya kematian itu hanya datang kepada orang yang gimana, Pak? Tua doang. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kematian itu nggak ngelihat umur, ya. Kematian itu nggak ngelihat orang itu mau tua, mau muda, mau sehat ataupun mau sakit. Justru yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan datangnya kematian secara mendadak. Bisa terjadi nggak, Pak? Bisa nggak terjadi nggak, Bu? Bisa. Kita mungkin pernah saksikan, Pak, ya. Ada orang yang habis olahraga, Pak, ya. Ya, apa olahraga gitu ya, Pak, ya. Habis dia olahraga, Pak, mohon maaf dia istirahat sebentar, enggak lama kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia habis apa, Pak? Olahraga. Kan kalau kita olahraga tuh sehat, badannya sehat, dipompa tuh jantungnya bagus. Tapi ketika datang kematian kepadanya, Pak, mati dalam keadaan tiba-tiba. Disebut dengan mautul fujaah, ya, meninggal dunia dalam keadaan apa, Pak? Mendadak. Ini yang kita takutkan sebenarnya, Pak. Ya, meninggal dalam keadaan apa, Pak? Mendadak. Dan yang perlu kita ingat adalah kematian itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Kapan terjadi? Dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Ini kalau kita semua tahu kapan kita meninggal dunia, Pak, pasti kita akan mempersiapkan diri. Betul nggak, Pak? Bapak, Ibu, kira-kira dapat bocoran dari malaikat pencabut nyawa nih. Ya, kita semua ustadz, Bapak, Ibu dapat bocoran. Insya Allah 3 hari ke depan kita akan meninggal dunia. Ya, kira-kira apa yang kita akan perbuat, Bapak, Ibu? Pak, 3 hari ke depan, Pak, Bu, 3 hari ke depan nih kita akan meninggal dunia, ya. Ini udah dapat bocoran dari malaikat mencabut nyawa. Si fulan insya Allah meninggal dunia 3 hari ke depan. Kira-kira apa persiapan kita, Pak? Hah? Ada yang mau membuang waktunya? Ada yang mau nggak sujud, Pak? Ada yang nggak mau baca Quran? Nggak. Orang pasti kepingin untuk melakukan apa, Pak? Kebaikan, karena waktunya sudah apa, Pak? Terbatas sekali, ya. Udah waktunya sudah tinggal tersisa 3 hari lagi, ya. Coba bapak-bapak, kalau ini yang selalu kita ingat, Pak, yang namanya kematian bisa datang tiba-tiba. Insya Allah kita akan selalu ingin istiqomah, ya. Dan sekali lagi, jangan kita pernah merasa aman dari azab Allah Ta'ala. Jangan pernah kita merasa aman dari kematian. Jangan pernah merasa aman dari kemurkaan Allah Ta'ala. Ketika kita berbuat salah itu adalah kita harus merasa khawatir kalau seandainya kita tidak bertaubat kepada Allah, inilah dosa yang akan membinasakan manusia. Ada satu ungkapan dari sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Innakum la ta'maluna a'malan hi adaqqafu a'yunukum minasy-sya'ri. Sesungguhnya bisa saja kalian menganggap perbuatan yang kalian lakukan itu sama seperti satu bulu yang kalian miliki, seperti satu rambut yang kalian miliki, ya. Inna kunna na'udduhu ala ahdin Nabi sallallahu minal bubiqat. Tetapi kalau kami di zaman Nabi, kata Anas bin Malik, kami sudah mengkategorikan itulah justru perbuatan yang bisa saja menghancurkan kami semua. Bisa terkategorikan sebagai perbuatan dosa besar. Jadi kalau dulu di zaman Nabi, Pak, orang berbuat dosa besar itu udah ngitung dirinya udah kayak mohon maaf, orang yang berbuat dosa kecil itu sudah menganggap dirinya seperti sudah berbuat dosa apa, Pak? Dosa besar. Itu zaman Nabi SAW. Jadi sahabat yang mulia, Pak, yang mereka adalah menemani Rasulullah SAW, sahabat yang telah dijamin ridho Allah Ta'ala, Pak, radhiyallahu anhum, ketika mereka berbuat salah sekecil apapun, Pak, mereka anggap perbuatan itu akan membinasakan mereka semua, Pak. Ya. Ini bagaimana dengan kita, Pak, yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijamin dengan surga, tidak dijamin dengan ampunan Allah Ta'ala. Lalu kita merasa aman, Pak, sangat merugi kita, ya. Jadi harus terus memiliki rasa khauf, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon dibuka surat Al-Qur'an surat 99, ya. Surat Al-Zalzalah. Mohon dibuka surat Al-Zalzalah, ya. Surat yang keberapa? 99, ya. Baik. Silahkan kita buka sekali lagi, Bapak Ibu, mohon dibuka surat 99, yaitu surat Al-Zalzalah.
Silakan Pak, mungkin bisa dibaca artinya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Baik, surat ini apa namanya Bapak Ibu? Zalzalah. Diawali dengan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Zalzalah itu artinya goncangan, ya. Cuma goncangan yang terjadi pada hari kiamat Pak beda dengan goncangan yang sekarang ini kita rasakan. Gempa bumi itu masih kecil Pak. Ya Pak ya. Kita kalau terjadi gempa bumi saja Pak, apa yang kita lakukan Pak? Pak, gempa bumi Pak, apa yang kita lakukan biasanya Pak? Ya, berlindung, mencari tempat yang aman, ya, kemudian lari gitu ya Pak ya. Baik, bagaimana kalau terjadi yang disebut dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Berarti sebenarnya Bapak-bapak Ibu-ibu, peristiwa yang namanya gempa bumi itu Pak, gambaran kecil daripada peristiwa yang lebih dahsyat yaitu yaumul qiyamah. Kalau orang terjadi gempa saja memiliki rasa takut, bagaimana kalau terjadi sesuatu yang lebih dahsyat lagi? Oleh karenanya sebenarnya adalah tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, tidak mungkin Allah Ta'ala memperlihatkan kita sebuah peristiwa kecuali memiliki hikmah. Dan di antara hikmah peristiwa itu adalah supaya manusia itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua fenomena alam, peristiwa alam yang kita lihat di dunia ini sebenarnya adalah Allah Ta'ala menginginkan kita ini semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya orang jangan merasa aman. Jangan orang merasa dia akan aman dari azab Allah, aman dari siksaan Allah Ta'ala. Ya. Ketika orang merasa bahwasannya dia aman dari azab Allah Ta'ala, ini awal daripada kehancuran manusia Pak, ya. Sehingga dia berbuat dosa, tidak mau bertaubat kepada Allah, dia tidak mau beristighfar karena merasa apa? Aman, ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan gambaran idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di saat manusia, ya, Muhammad gambaran Al-Quran, nanti manusia itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang itu akan lari dari saudaranya Pak, ya, wa ummihi wa abi, dari bapak dan dari ibunya, ya, wa sahibatihi wa bani, dari pasangan dan dari anak-anak mereka. Likulli imri'in minhum sya'nun yughni, setiap orang disibukkan dengan urusannya masing-masing. Orang sudah tidak lagi pedulikan orang-orang yang mereka cintai, tidak mempedulikan lagi saudara mereka, tidak mempedulikan lagi orang tua mereka, tidak mempedulikan lagi bapak mereka, tidak mempedulikan lagi ibu mereka, tidak mempedulikan lagi pasangan mereka, tidak mempedulikan lagi anak-anak mereka, karena mereka ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak manusia yang berharap kalau bisa tebusannya adalah orang yang mereka cintai, asal dia yang selamat dari azab Allah Ta'ala. Biarkan orang yang dia cintai, orang tuanya, saudaranya, ibunya, bapaknya, dialah yang mendapatkan siksa, yang penting dia selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keinginan manusia Pak. Mungkin kalau kita di dunia nggak tega, betul nggak Pak? Kita kalau di dunia kan kita nggak tega untuk orang yang kita cinta ini tersakiti Pak. Tapi pada hari kiamat Allah Ta'ala menggambarkan Pak, di mana pada hari kiamat terkadang manusia berharap yang menjadi tebusan itu adalah orang-orang yang mereka cintai. Ya Pak ya. Bayangkan kalau kita di dunia ini mohon maaf Pak, kita sebagai orang tua anak kita sakit Pak, apa yang sering kita katakan Pak? Ini anak kita terbaring sakit Pak, apa yang sering dikatakan oleh orang tua Pak? Ya Allah, kalau bisa sakitnya jangan dia yang sakit, ya, pindahin itu sakit ke siapa Bapak Ibu? Kepada kita orang tua, betul nggak Pak? Ini di mana Pak? Di dunia, di akhirat nggak berlaku Pak, nggak berlaku. Iya, nggak berlaku. Nanti manusia itu Pak,
Kalau bila perlu dialah yang selamat, orang lain nggak selamat, Pak. Dia yang selamat, orang tuanya nggak perlu selamat, bapak ibunya nggak perlu selamat. Yang penting dia hanya yang selamat. Likulli mri'in ya minhum sya'nu yughni. Setiap orang itu disibukkan apa, Pak? Dengan urusan masing-masing. Allahu Akbar. Ini gambaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini di ayat yang ke-7 dan ke-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi barang siapa melakukan kebaikan seberat zarrah, sekecil apapun, kita ketemu dengan kaum muslimin, kita menegur dengan ucapan salam, ya, kita berwajah yang ceria kepada kaum muslimin, kita mendoakan saudara-saudara kita yang beriman, kita harapkan mereka hidayah. Kecil menurut kita, tapi besar pahala dan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang membuat keburukan sekecil apapun, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak mengharapkan ampunan Allah Ta'ala, maka dia nanti akan melihat balasan yang Allah Ta'ala berikan pada hari kiamat. Jadi semua akan diapain, Pak? Akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, perbuatan yang kecil, perbuatan yang besar, ya. Baik, mohon ditulis yang kedua, nasihat yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kebaikan itu adalah engkau memperbanyak amal salehmu. Kebaikan atau kebahagiaan itu adalah engkau memperbanyak amal salehmu di dunia. Sudah? Kebaikan atau kebahagiaan itu adalah engkau beramal saleh atau memperbanyak amal kebaikan di dunia. Koma, dan engkau bisa bermanfaat untuk manusia. Dan engkau bisa bermanfaat untuk apa? Untuk manusia. Sudah? Kebaikan itu adalah, atau kebahagiaan itu adalah engkau memperbanyak amal saleh di dunia dan engkau banyak memberikan manfaat untuk manusia. Koma, apabila engkau melakukan kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau melakukan kebaikan, maka pujilah Allah. Apabila engkau melakukan kebaikan, maka pujilah Allah. Dan apabila engkau melakukan keburukan, maka mohon ampunlah kepada Allah. Apabila engkau melakukan keburukan, maka apa Pak? Minta ampunlah kepada Allah. Dalam kurung beristighfar. Sudah Bapak-bapak Ibu, sudah ditulis? Baik. Apa ucapan yang kedua, nasihat yang kedua dari Abu Darda? Kata beliau adalah, kebaikan atau kebahagiaan itu adalah amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Dulu orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, kenapa mereka tidak mau beriman Bapak Ibu? Karena mereka itu beranggapan mereka telah memiliki semuanya Pak. Mereka telah memiliki harta, mereka telah memiliki anak, mereka telah memiliki aset yang begitu luar biasa, sehingga mereka tidak perlu untuk beriman. Sampai mereka mengatakan, ya Muhammad, bagaimana kami beriman? Sedangkan kami telah diberikan harta, kami memiliki harta yang sudah banyak, kami telah memiliki anak keturunan yang begitu banyak. Kenapa kami harus beriman? Lalu mereka membandingkan dengan sahabat seperti siapa Pak? Bilal bin Rabah. Tuh lihat Bilal, dia beriman tetapi dia seorang budak. Jadi seakan-akan menyepelekan orang-orang yang apa Pak? Beriman. Dan mereka beranggapan yang menjadikan mereka hebat dan mulia itulah karena harta yang mereka miliki dan karena keturunan yang mereka miliki. Ternyata Rasul katakan tidak. Bisa jadi budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik, ya, seorang musyrik
tetapi itu adalah secara fisik, secara lahiriah itu mengagumkan dirimu. Seorang budak beriman itu jauh lebih baik daripada seorang musyrik tetapi mengagumkan dirimu. Sebaliknya seorang wanita, ya, budak wanita hitam, ya, kemudian dia beriman, lebih baik daripada wanita yang musyrikah tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi sekali lagi, Pak. Kemuliaan di hadapan Allah taala itu bukan semata-mata karena faktor lahiriah saja, tidak. Sampai tadi kata Rasul, Pak, budak tetapi beriman lebih baik dibandingkan apa, Pak? Seorang yang laki-laki yang musyrik tapi tidak beriman kepada Allah. Atau kata firman Allah taala, seorang wanita dia beriman tapi dia budak misalnya, tapi dia beriman kepada Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa? Seorang wanita yang musyrikah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu mohon maaf, Pak, mungkin ketika memilih pasangan hidup, ya, maka tidak ada barometernya kecuali akidah terlebih dahulu, Pak. Ya, akidah itu nomor satu, Pak. Ya, karena terkadang tidak sedikit, Pak, ya, misi-misi agama itu melalui pernikahan, Pak. Ya, mohon maaf, Pak, sekali lagi misi-misi agama itu terkadang melalui pernikahan. Terkadang mereka sengaja menikahi wanita muslimah, ya. Dia tahu wanita, jazakallah khair, barakallahu fiik. Dia tahu misalnya, Pak, ya, ini laki-lakinya non muslim, Pak. Dia tahu ini adalah keluarga wanita ini baik, muslimah yang baik, muslimah yang taat beragama, Pak. Sengaja mereka terkadang menikahinya, Pak. Ya, dia mungkin masuk Islam, ya. Kemudian nanti dia berpura-pura dengan keislamannya, Pak. Ya, setelah dia punya keturunan, dia punya anak, Pak, ya mungkin dia bisa menceraikan ini wanita, Pak. Ya, dia menceraikan ini wanita, akhirnya yang terjadi apa, Pak? Akan jadi problem bagi keluarga si wanita ini, ya. Ini yang sering terjadi, Pak, dan korbannya biasalah wanita-wanita muslimah. Oleh karenanya mohon maaf, ayahanda ibunda yang punya putri, tolong kita harus cek betul siapa laki-laki yang dia kenal. Kalau dia mungkin punya kenalan atau dia ta'aruf dengan seorang, tolong kita harus sadar betul, tidak ada faktor yang paling besar itu kecuali apa, Pak? Akidah dulu, Pak. Dia Islam, ya, dia beriman, dia taat kepada agama, dia sukses. Ini yang kita pilih, ya. Jangan sampai hanya faktor mohon maaf mungkin karena ada pertimbangan tertentu tapi agama tidak menjadi apa, Pak? Tidak jadi pertimbangan, ya. Yang penting udah nikah aja deh, nggak apa-apa. Yang penting dia bahagia. Kan kita selalu bilang yang penting bahagia, karena menurut kita bahagia itu ada standarnya agak berbeda. Ya. Kita selalu bilang, orang tua itu selalu bilang apa, Pak? Yang penting anaknya apa, Pak? Bahagia, betul nggak? Ini kata-kata mohon maaf, Pak. Kata-kata ini bisa menyesatkan, Pak. Yang penting anak saya bahagia. Sering nggak kita dengar orang tua seperti ini ngomongnya, Pak? Sering nggak Bapak Ibu? Sering ya? Nih misalnya anaknya dinikahin sama orang yang nggak jelas akidahnya, ya, dia bilang yang penting dia bahagia, dia jalanin rumah tangga dia bahagia. Ini berarti kita orang tua ini, Pak, seakan-akan kita tidak memiliki kepekaan terhadap akidah anak-anak kita, ya, Pak, ya. Kita selalu berpandang ya atau beranggapan yang penting dia senang ngejalanin, dia enjoy ngejalanin, udah diemin aja. Padahal sebenarnya urusan akidah itu nomor satu, Pak. Ya, karena yang harus kita sadari bahwasannya tidak mungkin akan terjadi yang namanya pernikahan kalau tidak memiliki sebuah pengaruh. Itu pasti ada pengaruhnya, Pak. Bukankah orang menikah itu akan saling mempengaruhi satu sama lain? Suami istri saling mempengaruhi nggak, Pak? Saling mempengaruhi. Suami akan mempengaruhi istrinya, istrinya pun juga akan mempengaruhi istri akan mempengaruhi suami, suami pun juga bisa mempengaruhi istrinya. Oleh karena tidak bisa diabaikan yang seperti ini, Pak. Jadi permasalahan akidah, konsep agama itu harus menjadi nomor satu di dalam masalah membangun rumah tangga, ya, Pak, ya. Baik. Tadi orang yang bahagia itu bagaimana? Orang yang banyak apanya, Pak? Amal salehnya, dia memperbanyak kebaikannya. Kalau dulu zaman jahiliyah itu, Pak, mereka mengatakan dia bahagia itu kalau sudah dapat harta, kalau sudah punya anak, mereka terus mengatakan kami telah mendapatkan apa, Pak? Kebahagiaan. Tapi orang beriman tidak, bukan hanya harta saja, bukan hanya kerugian saja yang membawa kebahagiaan, tapi ada kebahagiaan yang lebih hakiki, yaitu kebahagiaan al-amalus soleh, amal soleh. Kemudian yang kedua, kata beliau adalah kata Abu Darda, ya, namanya kebahagiaan itu adalah di saat engkau bermanfaat untuk orang lain. Ya, hadirnya engkau itu adalah kita semua itu memberikan manfaat kepada orang lain. Baik bermanfaat dengan harta yang kita miliki, bermanfaat dengan ilmu kita, bermanfaat dengan akhlak kita, bermanfaat dengan pikiran kita, bermanfaat dengan ide kita, selama memberikan kemaslahatan untuk orang lain dan manfaat untuk orang lain, insyaallah itulah amal soleh yang paling Allah Ta'ala ridhoi. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, Pak, siapakah manusia yang paling baik di sisi Allah Ta'ala? Rasul katakan pendek hadisnya, Pak,
khairuhum anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara mereka itu adalah siapa yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi hadirnya kita itu sebenarnya di dunia ini Pak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Baik manfaat dengan ilmu, manfaat dengan harta, manfaat dengan ide kita dan seterusnya Pak. Yang penting insya Allah kita ingin menjadi bermanfaat. Itu kan amal soleh. Sebenarnya kan kalau kebaikan itu luas ya Pak ya. Bermanfaat aja kepada orang itu luar biasa amal solehnya Pak ya. Kemudian yang ketiga, apa nasihatnya Abu Darda tadi adalah apabila engkau melakukan kebaikan, maka perbanyaklah puji Allah Pak. Ingat kita melakukan kebaikan itu Pak bukan semata-mata kemampuan diri kita. Bapak Ibu bisa hadir di pagi hari ini dalam rangka ta'lim bukan semata-mata karena diri kita, enggak. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak kita harus memuji Allah, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, engkau telah izinkan kami pagi hari ini ta'lim. Ya Allah, segala puji bagimu telah izinkan kami sholat duha. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah telah engkau bangunkan kami untuk qiyamul lail, mudahkan kami untuk qiyamul lail. Ya Allah, kami memuji dirimu ya Allah telah engkau menjadikan kami sebagai suami yang baik untuk keluarga kami. Ya Allah, kami memuji dirimu telah engkau jadikan kami sebagai istri yang soleh untuk suami dan anak-anak kami. Ingat Pak, semua itu terjadi kalau bukan karena rahmat dan kebaikan Allah Ta'ala tidak mungkin terjadi Pak. Jadi apabila engkau melakukan kebaikan, pujilah Bapak Allah. Hadza min fadli Rabbi. Semua adalah karena karunia dan rahmat Allah. Ini ucapan Nabi siapa Pak? Sulaiman alaihissalam. Sulaiman itu Pak ketika dia sukses, Pak ya dia ucapkan cuma itu Pak. Hadza min fadli Rabbi. Semuanya karena izin Allah. Walaupun aku sukses, ya karena aku diberikan kelebihan, karena aku diberikan kemampuan, tapi semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah apabila engkau berbuat keburukan kata Abu Darda, maka perbanyaklah istighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sahabat-sahabat terdahulu Pak memperbanyak istighfarnya kepada Allah. Kita enggak tahu Pak kapan Allah Taala menurunkan ampunan kepada kita. Oleh karena kita beristighfar di saat kita duduk, di saat kita berjalan, di saat kita di dalam majelis, di saat kita berada di mana saja Pak, beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu Pak kapan Allah Ta'ala menurunkan ampunan kepada kita semua. Baik, nasihat berikutnya Pak. Nasihat berikutnya adalah nasihat yang ketiga ya Pak ya. Wahai manusia, dalam kurung Bani Adam. Wahai manusia atau Bani Adam. Sudah? Sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Sudah? Kemudian apabila telah pergi satu hari darimu, apabila telah pergi satu hari darimu, sudah? Apabila telah pergi satu hari darimu, maka sesungguhnya berkuranglah kesempatanmu di dunia. Sudah? Kami ulangi sekali lagi. Apabila telah pergi darimu satu hari saja, maka berarti telah hilang apa Pak? Kesempatanmu di dunia ini. Berarti sedikit demi sedikit berkurang. Dilanjutkan, wahai manusia, dalam kurung Bani Adam, sudah? Sesungguhnya umur engkau akan berkurang sedikit demi sedikit. Sesungguhnya umur engkau akan berkurang sedikit demi sedikit semenjak engkau dilahirkan oleh orang tuamu di dunia ini. Setelah engkau dilahirkan oleh ibumu di dunia ini.
Baik. Ini nasihat bapak-bapak, ibu-ibu, nasihat untuk kita semua, nasihat untuk ustadz, nasihat untuk ayahanda, ibunda semua. Ternyata sesuatu yang menjadi paling berharga dan modal kita yang terbaik adalah umur. Kami ulangi sekali lagi, tidak ada sesuatu yang paling berharga dan modal kita yang Allah Ta'ala berikan kecuali umur. Ya, umur itu Pak, kalau saya boleh terjemahkan, ini ada korelasi umur itu dari kata amara ya'muru. Bahasa Arabnya umur itu gini Pak. Saya hapus ya Pak ya ini. Bahasa Arabnya umur itu ternyata dari bahasa Arab Pak, langsung Pak, umur. Hurufnya ain mim ra, umur, umrun. Kalau kita sebutnya apa Pak? Umur. Kalau Arabnya ain mim ra, umrun. Ya, baik. Kata umrun ini ada hubungan makna dari kata amara ya'muru. Amara ya'muru. Yang berarti Pak, mengisi atau memenuhi. Mengisi atau memenuhi. Mungkin Bapak sering mendengar memakmurkan masjid, betul nggak Pak? Ya Bu ya. Apa maksudnya memakmurkan masjid itu Pak? Mengisi masjid itu dengan kegiatan-kegiatan positif. Mengisi masjid itu dengan salat yang 5 waktu. Mengisi masjid itu dengan kegiatan-kegiatan yang Allah Ta'ala cintai, disebut dengan memakmurkan. Bahasa Arabnya memakmurkan itu Pak, amara ya'muru, memakmurkan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah benar-benar orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir. Dulu ada seorang sahabat Pak bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, bagaimana pendapat Anda apabila ada seseorang yang selalu datang ke masjid untuk memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala, untuk melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan kegiatan ta'lim, melaksanakan kebaikan di masjid. Apa kata Nabi SAW? Fashhad lahu bil iman, saksikan dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti indikasi keimanan itu apa Pak? Orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala. Berarti kalau kita hubungkan kata amara ya'muru dengan umur, itu sebenarnya artinya apa? Kita ini dikasih umur oleh Allah supaya kita isi, supaya kita memakmurkannya. Bagaimana memakmurkannya? Bil amalis soleh, dengan amal-amal soleh yang Allah Ta'ala ridhoi. Makanya disebut dengan apa Pak? Umur. Sayang kita Pak dikasih umur kalau kita tidak makmurkan Pak. Ya, kita dikasih umur tetapi tidak diapain Pak? Memakmurkannya. Iya Pak ya. Jadi bukan hanya masjid yang perlu dimakmurkan Pak. Apa yang perlu dimakmurkan juga Pak? Umur. Iya, karena kata umur itu diambil dari kata apa Pak? Amara ya'muru, artinya apa Pak? Mengisi, memakmurkan, meramaikan. Nah, umur yang Allah Ta'ala berikan kita isi dengan amal kebaikan, baru umur ini akan barokah. Apa kata sahabat Abu Darda tadi? Wahai manusia, engkau itu sebenarnya kumpulan daripada hari-hari yang ada. Ya, dari hari apa, misalnya ini hari apa sekarang Pak? Sabtu ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini kan sebenarnya kita ini kumpulan dari waktu-waktu yang ada, dari hari-hari yang ada. Apabila telah berlalu satu hari, kata beliau, maka berarti hilanglah kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Ya, sehingga waktu yang kemarin itu Pak nggak mungkin akan balik kembali. Ya, umur yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki bukan adalah akan datang. Kesempatan kita itu cuma sekarang ini Pak. Ya, kalau kata para ulama adalah umur kita yang kemarin itu Pak, tinggal nanti akan kita dihisab oleh Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Umur yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki adalah hanya hari ini. Hari Sabtu inilah umur kita sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Adapun besok pagi Pak, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa dan seterusnya yang akan datang itu Pak, itu bukan milik kita sesungguhnya. Karena kita nggak tahu Pak, apakah umur kita sampai besok atau sampai lusa atau 2 hari berikutnya, wallahu ta'ala alam. Tidak ada yang mengetahuinya Pak. Berarti yang telah lalu itu tidak mungkin apa Pak?
kembali, kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Yang kita miliki hanya yang sekarang ini, yaitu yang hari yang kita berada di dalamnya itu hari Sabtu, sedangkan hari Ahad besok, hari Senin, lusa dan berikutnya itu adalah merupakan ilmu Allah SWT, ilmu yang dimiliki dan kita tidak memilikinya. Ya, apakah kita hidup sampai besok? Wallahu ta'ala. Dulu para sahabat, Pak, kalau sholat itu yang diingat cuma satu, Sallu sholata muwaddi, kata Nabi. Sholatlah engkau seakan-akan engkau berpisah dengan sholat ini. Jadi ketika kita sholat, bayangkan kalau sholat inilah sholat kita yang kapan ini, Pak? Terakhir. Kita nggak mungkin ketemu mungkin dengan sholat berikutnya. Ada lagi satu ungkapan yang mengatakan apa, Pak? Berbuatlah untuk kehidupan duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Tapi berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal hari esok. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan kita insyaallah ayahanda ibunda, amanah umur yang Allah Ta'ala berikan, mudah-mudahan kita bisa memakmurkannya dengan kebaikan, bisa menambah terus amal soleh kita, dan umur itu tidak akan barokah, bapak-bapak, ibu-ibu, kecuali dengan kebaikan. Wala yazidu fil umri, kata Rasul, illal khair. Tidak ada yang bisa menambah kebaikan umur seorang mukmin kecuali apa, Pak? Khairan, kecuali amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh yang dia lakukan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini, mengenal lebih dekat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi bernama siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu, atau nama asli beliau adalah Uwaimir bin Zaid al-Ansari. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mencintai sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedak pada hari kiamat insyaallah bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, dan juga kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu, ada yang ingin di-sharing, ada yang mau didiskusikan, kami memberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin ummahat ibu-ibunya kalau mau bertanya bisa ditulis pakai kertas ya, nanti bisa dikasih ke panitia ya. Wallahu ta'ala a'lam. Makasih Ustaz. Ustaz, ada satu pertanyaan nih. Oh baik, ayahanda silakan. Ini Ustaz nanya mana ini nih? Ternyata beliau depannya. Masya Allah, silakan ayahanda. Jadi mungkin pertama pengumuman dulu Pak Ustaz. Pengumuman, Masya Allah. Ya. Kita dengar pengumuman dari ayahanda, silakan. Pengumuman insya Allah pada maghrib di Masjid Baitur Rahim. Baitur Rahim bukan di sini ya. Baitur Rahim. Ada Baitur Rahim. Baitur Rahim, bukan Rahim. Baik. Jadi ada taklim insya Allah oleh Ustadz Ahmad Rojab. Baik. Sahabat antum itu. Nah, insya Allah. Ba'da maghrib di Baitur Rahim. Apa kitab pegangannya? Pegangannya Durus al-Yaumiyah. Iya, kira-kira begitu. Durus al-Yaumiyah itu bagus temanya, kitabnya. Itu ya. Bagus ya. Itu sebenarnya Durus Yaumiyah itu kitab ada 3 jilid besar-besar. Itu mencakup semua pokok-pokok Islam, ada akidah, ada tafsir, ada akhlak ya. Jadi tema-temanya sangat lengkap dan insya Allah sangat bermanfaat buat bapak-bapak ibu-ibu ya. Durus Yaumiyah nama ininya ya. Dan itu dipakai di semua masjid-masjid di Timur Tengah, di Arab Saudi terutama, di Mekah, Madinah, di Riyadh, di Jeddah dan seterusnya. Iya. 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 Ya, kembali ke pertanyaan. Oh baik. Itu tadi pengumuman dulu itu. Baik, silakan ya. Tadi di awal ya Ustadz bilang tetesan yang Allah sangat cintai. Ada 2. Ada 2. Baik. Pertama tetesan air mata karena takut kepada Allah. Itu mohon dijelasin yang karena takut dulu Ustadz. Yang karena yang darah itu udah agak sedikit jelas gitu loh. Udah agak jelas ya. Tetapi kalau yang pertama nggak jelas gitu ya. Yang nangis ini, yang nangis. Kadang-kadang kita nangis kan nggak hanya takut gitu Ustadz. Ya nangis karena apa Pak? Saking senangnya juga nangis juga gitu. Kita bahagia juga nangis gitu Ustadz. Ingat dapat surga, waduh alhamdulillah nangis. Gitu. Baik. Mohon penjelasan. Jazakallah khair. Baik. Para ulama menjelaskan mengenai makna al-buka min khasyatillah. Ya, menangis karena takut kepada Allah berarti adalah
Ketika seorang mengingat akan dosa-dosanya yang dia lakukan, ya, kemudian dia merasa tidak aman dari azab Allah Ta'ala, dan dia nanti membayangkan bagaimana ketika dia dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisab, akan ditanya tentang umurnya, ditanya tentang badannya, ditanya tentang ilmunya, akan ditanya tentang apa? Tentang hartanya. Dia merasa begitu berat nanti pertanyaan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada dia, dan dia takut karena apa yang Allah Ta'ala ancamkan kepada orang-orang ingkar, lalu dia menangis, maka tetesan air mata seperti inilah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang beriman, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun dia sudah baik, walaupun dia sudah melakukan amal soleh, mohon jangan kita merasa aman. Kami ulangi sekali lagi bapak ibu, walaupun kita sudah ta'alim, walaupun kita sudah memahami Islam yang sahih, tolong Pak, jangan pernah kita merasa aman. Karena sesungguhnya Pak, apa yang kita lakukan saat ini bukan menjadi satu jaminan untuk kita untuk meraih husnul khatimah. Betul nggak Pak? Kami ulangi sekali lagi. Jazakallah khair. Apa yang kita lakukan saat sekarang ini Pak, belum tentu menjadi satu jaminan bagi kita Pak untuk mendapatkan yang disebut dengan husnul khatimah. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan apa dalam sebuah hadis sahih? Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada seseorang yang dia laki-laki yang melakukan perbuatan ahlun nar. Ahlun nar itu artinya penduduk neraka Pak. Dia bermaksiat, dia berdosa kepada Allah, dia ingkar kepada Allah. Jarak antara dia dengan kematian itu untuk meraih yang namanya neraka itu cuma satu jengkal saja Pak. Namun takdir Allah Ta'ala telah mendahuluinya. Lalu dia di akhir kehidupannya Pak, dia melakukan perbuatan ahlul jannah, dia beriman, dia taat kepada Allah, lalu ia memasuki surganya Allah Ta'ala. Sebaliknya kata Nabi, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang yang di awal kehidupannya melakukan amal perbuatan ahli surga. Dia salat, dia puasa, dia baca Quran, dia bersilaturahim, dia berzakat dan seterusnya. Jarak antara dia sampai untuk menemui surga itu atau kematian itu hanya sejengkal saja Pak. Namun Allah Ta'ala mentakdirkan jalan catatan amal dia, takdir Allah Ta'ala Pak mendahulukan dari apa yang terjadi. Apa yang dilakukan Pak? Di akhir kehidupannya dia ingkar kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah, dan ia meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di zaman Nabi Musa alaihissalam, bapak-bapak ibu, ada yang namanya Bal'am bin Hara? Ini mohon maaf Pak, orang yang sangat diijabah doanya. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya pasti diijabah. Dalam situasi yang sulit, kalau dia memanjatkan doa kepada Allah, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sangat baik, orang yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Apa yang terjadi di ujung kehidupannya Pak? Apakah dia meninggal dalam keadaan beriman? Ternyata tidak. Dia meninggal dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita jangan pernah ketika kita melakukan kebaikan, kemudian kita merasa sudah cukup dengan kebaikan kita. Tidak. Kita sudah melakukan amal saleh, lalu amal saleh akan menjadi satu jaminan bagi kita semua, adalah tidak. Inilah yang selalu dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat terdahulu, ya. Orang-orang yang sudah berpuasa, orang-orang yang sudah berzakat, orang-orang yang sudah berhaji, tapi mereka takut kepada Allah Ta'ala agar amal mereka jangan sampai ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayahanda ibunda beramal soleh, beramal kebaikan, tolong kita harus punya rasa khawatir, ya Allah, jangan sampai amalku ini ditolak, jangan sampai amalku ini menjadi sia-sia. Ini yang harus kita khawatirkan. Orang kan biasanya takut itu Pak, karena berbuat apa Pak? Berbuat dosa, karena habis melakukan kesalahan. Ternyata kita melakukan kebaikan Pak, tolong juga harus ada rasa takut kita. Kita habis sholat, misalnya habis sholat subuh tadi, Pak, harus ada rasa takut kita Pak, jangan-jangan sholat kami tidak diterima, jangan-jangan kita khawatir amal kami ini tidak diterima. Ini artinya Pak, orang-orang yang sholat, orang-orang berpuasa, orang-orang yang berhaji, berzakat Pak, tapi mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini insyaallah yang akan menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Dan jangan pernah kita gurur dengan amal kebaikan kita Pak. Gurur ini akan melahirkan apa nanti Pak? Merasa kita sudah baik, merasa kita yang paling benar. Ini ternyata Pak salah satu hal yang membahayakan keimanan Pak, ya. Ketika merasa sudah berbuat baik, merasa seperti ini akan bisa membatalkan dan bisa menjadikan orang mendapatkan yang disebut dengan penghujung yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini maksudnya ya Anda al-buka min khasyatillah, yaitu orang yang menangis karena takut kepada Allah SWT, takut akan azabnya, takut nanti di saat dia akan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisab, ya.
Baik, pertanyaan yang kedua dari para ummahat, Ustadz, betulkah hadis yang menunjukkan bahwasannya yaumul qiyamah itu terjadi pada hari Jumat? Ini hadis yang sahih, ya. Nabi SAW mengatakan, ini ada nanti ibunda hadis ini di keutamaan hari Jumat, ya. Apa sabda Nabi SAW? Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari apa, Pak? Jumat. Kemudian Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia juga pada hari Jumat. Dan yaumul qiyamah, hari kiamat itu pun juga kata Nabi SAW terjadinya pada hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Bapak Ibu, Jumat kapan Bapak Ibu? Wallahu a'lam. Itulah Allah Ta'ala yang memiliki ilmu. Tapi kita yakini kiamat itu akan terjadi pada hari apa, Pak? Hari Jumat, ya. Baik, ada pertanyaan yang lain Bapak, Ibu? Baik, ini pertanyaannya adalah bagaimana seorang wanita yang datang bulan untuk berada di masjid untuk ta'lim, ya. Para ulama dalam hal ini mengatakan seorang wanita yang dalam keadaan datang bulan atau haid, boleh dia berada di masjid apabila memiliki tujuan, ya, tujuan untuk ta'lim, ya. Tetapi apabila dia hanya duduk-duduk saja tanpa ada keperluan di dalam masjid, maka itu dilarang, ya. Ini bagi wanita yang gimana? Wanita yang datang bulan, ya. Yang disepakati oleh para ulama adalah bagi wanita yang haid, bagi wanita yang datang bulan tidak boleh pertama melakukan salat. Tidak boleh wanita yang datang bulan melaksanakan salat. Kemudian yang kedua yang dilarang itu adalah jangan melakukan tawaf, karena tawaf itu adalah sama seperti apa, Pak? Salat. Kemudian yang ketiga, jangan dia menyentuh mushaf Al-Quran. Yang terjadi perbedaan para ulama itu adalah bagaimana hukumnya membaca Al-Quran. Sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian ulama ada yang tidak membolehkan, kecuali kalau dia menghafal surat-surat yang apa, Pak? Yang pendek-pendek saja, ya. Kemudian yang dibolehkan bagi wanita yang wanita yang haid atau wanita yang datang bulan, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, membersihkan kuku kalau memang kukunya udah apa, Pak? Panjang, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah, ya. Dan bukan menjadi pantangan, Pak. Orang kan biasanya, mohon maaf, kalau wanita yang haid nggak mau apa, Pak? Potong kuku itu nggak ada masalah, ya, Pak, ya. Baik, wallahu taala a'lam. Ini ada pertanyaan, dalam usia saya yang sudah 55, ya, dalam usia saya sudah 55. Mana yang diprioritaskan atau diperbanyak, zikir yang mutlak atau di luar zikir-zikir yang muqayyad, atau memperbanyak taubat dan istighfar? Baik. Ada satu nasihat dari Syekh Ali Al-Ghamidi. Mudah-mudahan nasihat untuk kita semua ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Seorang syekh di Timur Tengah bernama Syekh Ali Al-Ghamidi itu memberikan nasihat kepada kita semua. Bagi kita sebagai orang beriman, ini kita memiliki umur yang sangat pendek. Betul nggak, Pak? Bapak Ibu, kita umurnya pendek loh. Dibandingkan dengan umur umat Nabi Nuh alaihi salam, ya, umur nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya, Pak. Umur umatku, kata Nabi, umur ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara kisaran 60 sampai 70. Qalilun ma yatajawaz zalik, dan sedikit sekali yang bisa melampaui 60 sampai 70. Berarti umur umat Nabi ini kebanyakan meninggal dunia di bawah daripada apa, Pak? 60 atau 70. Ini alhamdulillah ayahanda ibunda yang sudah sampai 60, alhamdulillah, udah masuk umur yang disebutkan istimewa oleh Nabi, karena sudah masuk usia 60 sampai 70. Karena kata Nabi sedikit sekali yang bisa melewati usia ini. Nah, apa nasihat beliau? Nasihat beliau adalah, maka kita harus memanfaatkan amal-amal yang memiliki nilai yang begitu besar, nilai ganda. Karena kalau kita mau melaksanakan semuanya, mungkin kita tidak mampu, Pak. Tapi lakukanlah amal-amalan yang memang istimewa, memiliki pahala-pahala yang besar atau memiliki nilai-nilai yang berlipat ganda. Beliau mencontohkan yang pertama adalah, kalau memasuki bulan Ramadan, manfaatkan 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, kalau nanti bulan Ramadan, manfaatkan 10 terakhir apa, Pak? Ramadan. Apa keutamaannya? Adalah barang siapa yang menghidupkan 10 terakhir Ramadan, bertemu dia dengan malam Lailatul Qadar, yang nilainya Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahrin. Seperti orang yang melaksanakan satu kebaikan, yaitu 1000 bulan. Itu kurang lebih 83 ya.
83 tahun kurang lebih. Bayangkan beribadah satu malam, pada malam Lailatul Qadar, nilainya adalah sama seperti beribadah 83 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya memang harus kita kejar yang seperti ini, Pak. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, amalan yang kedua dan mohon kita harapkan selalu kepada Allah, usahakan bisa menunaikan ibadah haji atau umrah. Usahakan, diupayakan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena kenapa, Bapak Ibu? Di situ ada keutamaan salat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidku ini, kata Nabi SAW, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ka alfi salatin fi masiwahu. Sama artinya dia salat 1000 kali dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Maka nilainya sama seperti 100.000 kali dibandingkan dengan tempat yang lain atau masjid-masjid yang lain. Ini berarti, Pak, kita utamakan untuk bisa salat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Yang ketiga, tolong diupayakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, habis sholat subuh, ya, kita berzikir kepada Allah, kemudian sampai terbit matahari, kemudian kita tunggu sejenak 10-15 menit, sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya, kata Rasulullah SAW, seperti berhaji dan berumrah sempurna kata Rasulullah SAW. Ini yang ketiga, amalan yang ketiga. Amalan yang keempat adalah, yaitu apabila seseorang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, laksanakanlah salat sunnah di Masjid Quba namanya. Apabila orang salat, kata Nabi, di Masjid Quba 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah apa? Ibadah umrah. Kemudian amalan yang berikutnya yang memiliki nilai pahala yang besar, yaitu memberikan kebaikan bagi kaum fakir, kaum miskin, anak yatim piatu, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, aku akan menjadi penjamin, ya, bagi orang-orang yang mencintai anak yatim, fakir, miskin, dan bahkan pahalanya sama seperti pahala orang yang sholat tahajud, sama seperti pahala orang yang orang yang puasa di siang hari, dan sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah upayakan untuk melaksanakan sholat sunnah witir, dijaga sholat sunnah witir, ya, sholat sunnah yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa lakukan setelah tahajud, boleh kita lakukan di awal malam sebelum kita tidur. Berikutnya kita jaga, Pak, sholat sunnah qabliyah subuh atau 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kemudian berikutnya adalah yang ke-8 adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ini amalan yang sederhana tapi luar biasa pahalanya membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya yang disebutkan oleh ibu di sinilah memperbanyak zikir, baik zikir yang mutlak, yang artinya tidak dibatasi jumlahnya oleh Rasul. Kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kita perbanyak. Dan yang berikutnya adalah memperbanyak selalu istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bunda, sebenarnya yang perlu dengan amal ini bukan hanya yang usia sudah 55. Ya, ini Ustadz juga sangat perlu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain juga sangat perlu, ya. Baik Ibunda yang bertanya, insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala, diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, dan insya Allah selalu dalam kebaikan. Ustadz, mana yang bertanya nih? Baik, silakan. Tambahan tadi Pak Ustadz, benar nggak kalau kita datangin majelis taklim itu pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat sunat? Baik. Mungkin Ustaz jawab yang ini dulu ya Pak ya. Baik. Di sini ada pertanyaan dari Ummahat, Ustaz, apa ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beriman itu sebenarnya kalau kita kembali definisi iman itu kan kriterianya Pak, iqrarun bil lisan. Orang-orang yang sudah mengikrarkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian iqrar wa tasdiqun bil qalb. Kita harus membenarkan dalam hati kita, percaya kepada Al-Qur'an bahwa dia adalah kalamullah, mukjizat Rasul. Kemudian Al-Qur'an itu adalah yang paling ucapan yang paling benar, ucapan yang paling baik, tanpa ada keraguan dengan Al-Qur'an. Kemudian dia juga bahwasanya mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama dalilnya sahih, selama ucapannya sahih, ialah dia diterima. Tasdiqun bil qalb, yaitu mempercayai dengan apa, Pak? Hati. Wa amalun bil arkan. Dan namanya orang beriman itu, Pak, harus dibuktikan dengan amal perbuatan.
Jadi bukan hanya di lisan saja, tapi dia mengerjakan rukun Islam, misalnya dia kerjakan sholat, dia berpuasa Ramadan, kemudian dia berhaji bila dia mampu, berzakat ketika dia sudah sampai nisab. Berarti ketika orang melakukan hal ini Pak, sudah berhak untuk dikatakan seorang muslim, seorang mukmin. Ada seorang sahabat Bapak Ibu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda kalau saya hidup itu cuma ngerjakan yang wajib-wajib saja? Mungkin pernah mendengar hadis ini Pak. Saya kerjakan sholat, saya kerjakan puasa, saya kerjakan zakat, saya berhaji. Itu aja yang aku kerjakan. Dan aku menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Dakhalal jannah in shadaq. Dia akan masuk surganya Allah taala apabila dia benar-benar melaksanakan apa yang dia inginkan itu. Artinya Pak, kalau orang melaksanakan yang wajib-wajib saja, yang fardu-fardu saja, jaminannya insya Allah dia sudah menandakan orang yang beriman Pak. Dan jaminannya adalah al-jannah. Apalagi kalau bisa menambah dengan apa Pak? Yang sunnah lebih afdol lagi Pak, lebih bagus lagi, supaya derajat kita menjadi tinggi, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita seringkali Pak, kalau kita berhadapan dengan sunnah, kita mendefinisikan sunnah seperti ini Pak. Sunnah itu adalah apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Orang lebih banyak ngambilnya poin yang kedua Pak. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi dia tidak mengerjakan sunnah karena beranggapan tidak apa-apa. Dia tidak mengejar yang pertama Pak. Kalau yang mengejar pertama, apabila mengerjakannya apa Pak? Berpahala, ada kebaikan, ada cinta Allah Ta'ala, di situ ada syafaat Rasulullah SAW Pak. Tapi orang lebih fokus kepada yang kedua Pak. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa, ya udah sunnah namanya nih, sunnah udah tinggalin aja nggak apa-apa kok. Nah, ini terjebak dengan apa namanya definisi apa ya. Baik. Ini pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu yang berikutnya, apabila seorang suami dan istri salah satu murtad dari Islam, ya, maka itu dalam hukum agama itu dipasah namanya Pak. Pasah itu langsung bubar itu pernikahan Pak. Karena nggak boleh ikatan pernikahan itu yang beda akidah, yang beda agama, nggak boleh, ya. Jadi apabila murtad salah satu dari pasangan, baik mungkin suami ataupun istri, maka pernikahan itu harus dibubarkan. Namanya Pak pasah, bukan ditalak. Kalau ditolak itu kan, mohon maaf, suami ngucapin kepada istri, itu namanya mentolak. Ya, misalnya suami mengatakan saya ceraikan kamu, itu talak namanya, ya. Tetapi kalau pasah ini Pak, tanpa terucap udah langsung pisah Pak. Nggak boleh dia berkumpul yang beda akidah dalam satu ikatan pernikahan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin pertanyaan yang terakhir, Ustadz, pertanyaannya apa Pak? Hadisnya atau apanya yang ditanyakan? Baik, yang saya pahami wallahu alam, mudah-mudahan tidak salah apa yang kami ingat, ada salah satu ucapan para sahabat, barang siapa yang hadir di dalam majelis ilmu, barang siapa yang mencari ilmu, itu maka lebih mulia daripada melaksanakan qiyamul lail. Ya, tidak disebutkan berapa jumlah rakaatnya. Saya nggak tahu kalau itu ucapan siapa, kalau berapa jumlah rakaatnya. Tetapi yang saya ingat, barang siapa yang hadir dalam majelis ilmu, maka itu lebih baik dibandingkan dengan qiyamul lail sepanjang malam. Itu ada ucapan dari sahabat Rasulullah SAW. Tapi kalau 1000 rakaat atau 2000 rakaat saya belum pernah ketemukan ininya. Mungkin Ustadz yang belum temukan ya. Tapi yang Ustadz ingat ucapan para sahabat adalah hadir dalam majelis ilmu, talabul ilmi itu lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam, ya. Dan Rasul kan mengatakan barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan untuk meraih surganya Allah Ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Kami doakan buat bapak ibu semua, ayahanda, ibunda semua mudahan sehat, barokah, panjang umur insyaallah, dan mudah-mudahan disehatkan badan kita, ya, dipanjangkan umur kita, dan kita diizinkan kembali oleh Allah Ta'ala untuk ya mendapatkan jamuan Allah Ta'ala di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.